Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan atau financial ratio merupakan suatu analisa yang digunakan untuk perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi, laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamanan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja di keuangan suatu perusahaan. Tujuan dan fungsi analisis rasio keuangan perusahaan. Tujuan utama analisis laporan keuangan sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Fungsi analisis rasio keuangan. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang ketiga, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Perbandingan eksternal dan perbandingan eksternal. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang terakhir rasio profitabilitas. Pengelompokan rasio keuangan. Pada dasarnya angka-angka rasio itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, angka-angka rasio yang didasarkan pada sumber data keuangan dari mana unsur-unsur angka rasio tersebut diperoleh. Yang kedua, angka-angka rasio yang disusun berdasarkan tujuan penganalisis dalam mengevaluasi suatu perusahaan. Berdasarkan sumber datanya dari mana rasio itu dibuat, maka rasio itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasio neraca, yang kedua rasio laporan laba rugi, dan yang terakhir itu rasio antar laporan. Pentingnya analisis perubahan penghasilan dan biaya. Analisis pos-pos laba rugi yang terperinci untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang melalui keuntungan atau laba yang tergantung pada realisasi keuntungan. Dari hasil penjualan yang diperoleh, sebagian akan digunakan untuk menutup harga pokok penjualan dan biaya-biaya usaha, dan sisanya perubahan laba usaha. Analisis perubahan akan mencakup studi tentang perubahan penjualan, perubahan laba bruto, dan perubahan laba bersih. Dengan memperbandingkan dua laporan perhitungan laba rugi suatu perusahaan dari periode yang berbeda, akan dapat diketahui perubahan pendapatnya. Rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan menunjukkan laba bruto. Laba bruto digunakan untuk menutup biaya usaha dan biaya lain-lain. Sisanya merupakan laba bersih atau rugi. Perubahan harga jual ditentukan oleh kekuatan permintaan penawaran di pasar yang sulit dikendalikan oleh perusahaan, dan halnya dengan perubahan jumlah unit yang dijual. Perubahan laba bruto. Laporan perubahan laba bruto. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Laba kotor disebut juga laba bruto, disebut karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan beban-beban usaha. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode. Hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Antara biaya usaha dengan volume penjualan terdapat hubungan yang penting. Analisis masing-masing pos biaya usaha dalam hubungannya dengan volume penjualan bertujuan untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya sehubungan dengan perubahan volume penjualan. Perubahan volume penjualan, rasio masing-masing biaya usaha, biaya umum, dan biaya administrasi. Dengan penjualan neto menunjukkan persentase dari penghasilan atau penjualan neto yang dipergunakan untuk menutup berbagai biaya usaha. Rasio laba usaha dengan penjualan neto. Rasio laba usaha dengan penjualan neto disebut profit margin, dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan neto. Dalam laporan laba rugi, jumlah laba ini memberikan gambaran yang penting karena menunjukkan tingkat keberhasilan penjualan. Rasio laba usaha dengan penjualan neto berkaitan dengan total aktiva yang dipergunakan untuk mencapai sales. Rasio laba usaha dengan penjualan non bersifat komplementer dengan rasio usaha dengan total operating asset. Rasio penjualan neto dengan aktiva usaha. Rasio penjualan neto dengan aktiva usaha yang juga disebut perputaran aktiva usaha dihitung dengan membagi penjualan neto dengan total aktiva usaha neto atau nilai buku. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendayagunaan aktiva usaha. Dalam menghubungkan penjualan neto dengan aktiva usaha untuk bertujuan
Mengukur tingkat portabilitas perusahaan. Tingkat portabilitas diukur dengan menghitung rasio antara laba usaha dengan aktiva usaha. Operating ratio dan faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Operating ratio merupakan rasio antara biaya usaha keseluruhan, harga pokok penjualan ditambah dengan biaya usaha dengan penjualan neto. Angka 100% dikurangi operating income to net sales sama dengan operating ratio. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih: yang pertama, naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit. Yang kedua, naik turunnya HPP. Yang ketiga, naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual. Yang keempat, naik turunnya pos penghasilan. Yang kelima, naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh laba. Dan yang terakhir, adanya perubahan dalam metode akuntansi. Deskripsi laba kotor dan analisisnya. Yang pertama, laba kotor adalah selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan dalam periode tertentu. Laba kotor disebut juga gross margin. Yang kedua, analisis laba kotor merupakan bagian analisis laba. Analisis laba kotor adalah memecah atau membagi menjadi elemen atau bagian yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Analisis perubahan laba kotor. Laba kotor perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan maupun perubahan yang tidak menguntungkan, sehingga dapat diambil tindakan seperlunya untuk periode berikutnya. Perubahan laba kotor pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor hasil penjualan, dan yang kedua, faktor harga pokok penjualan. Elemen yang menentukan perubahan laba kotor. Yang pertama, penjualan yang ditentukan oleh harga jual per unit dan volume penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan yang ditentukan oleh harga pokok penjualan per unit dan volume penjualan. Analisis laba kotor. Selisih laba kotor dianalisis lebih lanjut ke dalam analisis selisih penjualan yang meliputi analisis yang pertama yaitu selisih harga jual, yang kedua selisih volume atau kuantitas penjualan. Adapun analisis selisih HPP yang meliputi analisis selisih harga HPP dan selisih volume atau kuantitas HPP. Selisih kuantitas bersih. Selisih kuantitas bersih dapat dihitung dengan menjumlahkan selisih kuantitas penjualan dengan selisih kuantitas harga pokok penjualan. Jika perusahaan menjual produk lebih dari satu macam, maka dapat dianalisis oleh lebih lanjut ke dalam dua penyebab selisih, yaitu selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan final. Pengertian titik impas. Titik impas adalah suatu kondisi bisnis di mana pelaku bisnis tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Secara akuntansi, dapat dikatakan titik impas adalah margin kontribusi sama dengan biaya tetap atau total pendapatan sama dengan total biaya operasi. Pengertian analisis break-even point menurut beberapa ahli diartikan sebagai analisis titik impas adalah suatu cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengetahui atau untuk merencanakan pada volume produksi atau volume penjualan berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Persyaratan analisis titik impas. 4 syarat yang diperlukan dalam melakukan analisis titik impas atau break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga jual tidak berubah-ubah. Yang kedua, seluruh biaya dapat dibagi ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya variabel bersifat proporsional. Dan yang terakhir, jika barang yang diproduksi lebih dari satu jenis, maka komposisi barang yang dijual tidak berubah-ubah. Klasifikasi biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghitung titik impas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis biaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel, dan yang kedua, biaya tetap, dan yang terakhir, semi variable cost. Metode titik impas. Berikut metode yang digunakan untuk menghitung titik impas. Yang pertama yaitu metode perhitungan coba-coba atau trial and error, yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung keuntungan operasi dari suatu volume produksi atau penjualan tertentu. Yang kedua, metode perhitungan yang menggunakan rumus matematika. Yang ketiga, metode menggunakan grafik. Pendekatan grafik dilakukan dengan menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam sebuah gambar grafik. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama yaitu harga jual barang dan jasa, yaitu nilai harga jual barang atau jasa dapat mempengaruhi jumlah laba yang didapat oleh perusahaan. Yang kedua, volume atau jumlah barang yang dijual, yaitu jumlah barang yang dijual dapat berpengaruh terhadap banyaknya keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu harga jual produk atau harga pokok penjualan.
Margin on safety. Margin on safety dalam hubungannya dengan analisis titik impas yaitu untuk menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Apabila hasil penjualan pada tingkat titik impas dihubungkan dengan tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi mengenai seberapa jauh volume penjualan dan dapat turun sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Pengertian analisis kredit. Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas, surat, data pemohonan kredit, dan calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Pertimbangan analisis kredit. Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keamanan kredit. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit. Dan yang terakhir, menguntungkan. Fungsi analisis kredit. Yang pertama, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk memenuhi nasabah. Yang kedua, sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Dan yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan. Yang terakhir, sebagai alat informasi yang diperlukan. Aspek penilaian analisis kredit. Yang pertama, aspek hukum atau yuridis. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang ketiga, aspek keuangan. Yang keempat, aspek teknis. Dan yang kelima, aspek manajemen. Dan yang terakhir, aspek sosial ekonomi. Penilaian laporan keuangan. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Maksud utama analisa ini adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanja atau dipenuhi. Rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Budget kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan badan pengeluaran uang tunai yang bertalian dengan rencana keuangan. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh manajemen dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan setiap periodenya. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan secara periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Manfaat kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengukur prestasi yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dapat digunakan sebagai dasar penentu strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya, dan direvisi untuk bagian organisasi pada khususnya. Dan yang terakhir, sebagai alat penentuan kebijaksanaan penanaman modal dan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam produktivitas perusahaan. Tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan. Yang pertama, melakukan review terhadap laporan keuangan. Yang kedua, melakukan perhitungan. Yang ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Yang keempat, melakukan penafsiran. Dan yang terakhir, mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan penting sebagai sarana atau indikator dalam memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan tekniknya, analisa kinerja keuangan dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu analisis perbandingan, yang kedua analisis tren, yang ketiga analisis presentasi dan perkomponen, yang keempat analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang kelima analisis sumber dan penggunaan kas, yang keenam analisis rasio keuangan, yang ketujuh analisis perubahan laba kotor, yang ke-8 analisis titik impas, dan yang terakhir analisis kredit. Menghitung varians. Varians dibagi menjadi dua yaitu varians pendapatan, varians volume, dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut. Varian tersebut dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Yang kedua, varians beban terdiri dari beberapa produk dan beban lainnya. Beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Varians beban terbagi menjadi dua yaitu yang pertama biaya tetap dan yang kedua biaya variabel. Varians dalam praktek. Yang pertama, periode waktu dari perbandingan.
Perbandingan antara anggaran tahunan dengan pemerkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dokter manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Yang kedua, fokus pada margin kotor. Analisis variance dilakukan dengan mendistribusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dan biaya produksi. Yang ketiga, standar evaluasi. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan yang kedua standar historis, dan yang terakhir standar eksternal. Adapun keterbatasan standar yaitu yang pertama standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Yang kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi using. Yang terakhir yaitu sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead, variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.